Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajah dari Angkatan 9. Yang saya pertanyakan adalah di masyarakat itu sekarang lebih pada terkotak-kotak masyarakat kan. Ladang dakwah yang sekarang terjadi itu boleh dibilang lebih ke ini dakwah sunnah, ini dakwah sini, dakwah begini. Akhirnya yang terjadi di masyarakat majelis kita terkotak-kotak kan. Bagaimana kita menghadapi yang seperti ini, Pak? Bagaimana menghadapi mad'u yang tersekte-sekte? Ini satu lagi. Boleh. Ya begini Tad. Jadi imamnya pakai kunut, sedang ada sebagian makmum tidak ikut kunut. Nah itu sebagai sholat berjamaahnya dia sah apa tidak? Satu lagi, saya belum menemukan apa dalilnya celana cingkrang. Itu aja sih Tad. Jadi caranya adalah yang simpel, kita menjadi ruhban bil lail fursan bin nahar. Itu tuh ya, itu sudah jelas ya. Ma'qul hadis sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya. Ini perkataan Nabi Yusuf itu didapatkan dengan ruhban bil lail ya. Ruhban bil lail adalah menjadi rahib di malam hari ya. Ya dia sholat tahajud dan lain-lainnya ya. Makanya ingin saya tekankan, awal-awal Islam itu ada ya, atau dakwah Rasulullah itu di Mekah ya, sholat 5 waktu ketika itu belum ada, belum diwajibkan. Sholat 5 waktu itu ke-12 atau ke-13 kenabian, terlepas daripada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan 12 atau 13 kenabian ketika Isra Mi'raj itu ya. Nah sebelum peristiwa Isra Mi'raj ya, sholat yang diwajibkan itu adalah sholatul tahajud ya. Nisfahu awi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir dan lain-lainnya ya. Itu para sahabat Rasulullah dan para sahabat sholat qiyamul lail itu ada yang 2/3 malam, ada yang setengah malam, ada yang sepertiga malam. Itu wajib ya. Kalau 2/3 malam berarti kan anggaplah dari 12 jam 9 atau 10 jam ya. Kalau dia setengah malam berarti 6 jam. Kalau sepertiga berarti anggaplah 4 jam ya. Itu dalam beberapa tahun ya. Tetapi setelahnya itu memang diangkat ya, misalnya dimaksud ya, tidak wajib lagi ya. Jadi sunnah muakkad pada sekarang kan. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah ya, sampai sekarang sholat itu bukan 5 waktu, 6 waktu ya. Mengatakan itu bukan dimaksud ya. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu sholat tahajud yang pertama, baru sholat subuh yang kedua ya. Itu fikih ya. Terlepas daripada itu, kenapa sholat lail ini menjadi patokan ketika di awal dakwah? Karena kenapa? Bensin ya, petrolnya ya, pertamax daripada dakwah itu sendiri ya. Harus panjang bensinnya ya. Qiyamul lailnya harus panjang ya. Terlepas daripada setelah itu para sahabat ngantuk-ngantuk ketika kerja ya, siang harinya, makanya ada di maksud ya. Tetapi ini menjadi cikal bakal ya. Yang musarrifal qulub tsabbit qalbi ala dini. Hei zat yang dapat membolak-balikan hati manusia, hati saya, hati mereka, hati fulan ya. Tsabbit qalbina athabit qulubina ala taatik. Pertahankanlah hati kami ini dalam ketaatanmu. Berarti dakwah yang efisien ya, yang dakwah dengan basirah tadi, semakin tinggi ruhiyah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi juga keberkahan itu di dalam aplikasi dakwah itu sendiri ya. Itu konsep awalnya ya. Ini belum perkembangan ya, masih konsep awal. Semakin dia dekat kepada Allah, semakin dakwah itu akan semakin berkah. Kok timbul permasalahan ya Ustaz gitu kan. Nabi Muhammad ruhiyahnya paling tinggi ya. Para nabi ruhiyahnya paling tinggi, kok masih dibangkang oleh para kaumnya ya. Nah ini tentunya itulah ya, itu menjadi pelajaran bagi kita. Konsep dasarnya sendiri ya, semakin tinggi kita kedekatan kepada Allah, semakin tinggi juga keberkahan yang akan kita dapati.
Nah, berarti dengan pertanyaan yang tadi saya utarakan, kok Nabi yang paling tinggi ruhiyahnya, para Nabi sebelum Rasulullah paling tinggi ruhiyahnya, kok umatnya tidak, hanya sedikit yang beriman. Itulah yang dinamakan keberkahan dakwah. Keberkahan dakwah itu tidak mesti yang dinamakan kuantitas. Ya, saya katakan ya, keberkahan dakwah itu bisa jadi ranah kualitas itu sendiri. Ya, keberkahan itu kan macam-macam. Ya, bisa masuk ranah kuantitas, bisa masuk ranah kualitas, bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Ketika Rasulullah di Mekah berdakwah berapa tahun? 13 tahun. Ruhiyah Rasulullah ya purna lah, anggaplah purna ya. Tapi berapa coba yang beriman selama 13 tahun itu? Nah, ada yang mengatakan hanya 40 saja, sekitar 40 saja ya. Bahkan ketika Bai'ah Aqabah Ula At-Tani At-Tsalits ya, itu ada sekitar 70 atau 80 saja ya. Ketika 11 kenabian ya, 12 kenabian itu kan Bai'ah Aqabah Ula At-Tani At-Tsalits itu kan. Itu sekitar 70 atau 80 saja ya yang dibawa dari yang sekitar itulah ya, tidak ada 100. Tetapi banyak yang mengatakan hanya sekitar 40 saja, 13 ya. Apakah di mana letak keberkahan tersebut? Jangan dikira 40 ini satu orang setara berapa? 1 juta. Ya, saya katakan ya. Nah, itu keberkahan seperti itu ya. Seorang yang direkrut itu seorang Abu Bakar, seorang Umar bin Khattab, seorang Bilal bin Rabah, sekelas Zaid bin Harisah ya, sekelas Khadijah ya, dan lain-lainnya. Nah, ini ya. Jadi saya katakan konsep awalnya semakin spiritual kita semakin tinggi, semakin keberkahan itu akan semakin tinggi. Akan tetapi keberkahan itu bisa berbentuk kuantitas, bisa berbentuk kualitas. Itu mungkin Bapak ya. Bisa banyak. Ya. Syukron, silakan untuk penanya yang kedua. Barangkali kalau ada masih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang apa itu tadabur atau mad'u. Itu aja dulu Tad. Iya juga. Ya, dua ya. Apa itu mad'u, apa itu tadabbur. Dari mad'u aja dulu mungkin ya. Mad'u itu adalah da'a yad'u itu apa? Memanggil ya. Memanggil. Nanti dulu, fahuwa da'i. Da'i itu adalah orang yang memanggil. Kalau da'ayatu itu adalah fiilnya, kata kerjanya ya, lampau dan sekarang. Dakwah itu adalah masdarnya ya. Atau kalau bahasa ininya kata bendanya ya. Da'i adalah pelakunya. Mad'u adalah maf'ul, adalah objek yang didakwahkannya. Jadi mad'u itu adalah objek yang didakwahnya itu ya. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Tadabbur ya. Tadabbur itu apa ya? Tafakkur ya, menelaah ya, lebih dalam ya. Berbeda sifatnya tilawah dengan tadabbur. Interaksi kita dengan Al-Qur'an itu bukan hanya saja tilawah atau qiraah ya. Itu masih dasar ya. Kita membaca Al-Qur'an 30 juz itu masih dasar ya. Yang kedua adalah memahaminya ya. Memahaminya adalah dengan kita belajar tafsir, belajar fikih, belajar engineering, kedokteran, yaitu cara memahami Al-Qur'an juga ya. Tidak jangan sampai dikatakan memahami Al-Qur'an apa? Usuluddin aja masuk fakultas agama, enggak juga. Masuk kedokteran, masuk engineering, masuk apalagi cyber begitu kan, itu juga salah satu kita memahami Al-Quran. Lalu tadaburi adalah menelaah ya, kalau bahasa saya mungkin lebih kepada menerawang ya, menerawang terkait daripada ayat dan kandungan dalam ayat tersebut ya. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diterawang ya sama kita ya. Tentunya setelah kita baca tafsirnya kita terawang. Baca bismillah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti kan ada misalnya kita menerawang, berarti dari ayat ini ada bacaan yang tanpa menyebut nama Allah gitu kan. Misalnya apa sih kenapa kita harus menyebut nama Allah ya? Ternyata harus ada keberkahan. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, dari tadabbur itu sangat luar biasa ya. Al-Qur'anan faraqna
liyadabbaru ayati wa yatadzakkara ulul albab. Jadi Quran itu sebenarnya untuk tadabbur ya. Kenapa ada pesawat, ada sains zaman sekarang itu hasil tadabbur ini gitu ya. Itu Pak ya. Atau bisa menelaah secara mendalam gitu ya. Betul. Menelaah secara detail dan dalam. Betul. Ya, Ahlan, ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan namanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Angkatan 9. Yang saya pertanyakan adalah di masyarakat itu sekarang lebih pada terkotak-kotak masyarakat kan. Ladang dakwah yang sekarang terjadi itu boleh dibilang lebih ke ini dakwah sunnah, ini dakwah sini, dakwah begini. Akhirnya yang terjadi di masyarakat majelis kita terkotak-kotak kan. Bagaimana kita menghadapi yang seperti ini, Pak? Bagaimana menghadapi mad'u yang tersekte-sekte ya. Bukan artinya pakai baju kotak-kotak gitu ya. Kemeja. Baju kotak-kotak kemeja ya. Jadi intinya adalah mad'u itu intinya adalah syumuliyatul mad'u ya. Keuniversalan objek dakwah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini adalah objek dakwah kita ya. Anak kecil, remaja, orang tua, ibu-ibu, orang Indonesia, orang Thailand, orang Mesir kalau kita bisa bahasa Arab tentunya, orang Jerman kalau kita bisa bahasa Jerman ya. Semuanya madu, itu konsep dasarnya. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi kekotak-kotakan ini ya. Kekotak-kotakan ini kan maksudnya lebih sifatnya kepada pemahaman ya, background ya, ada yang sunnah, non sunnah ya, anggaplah ini ya terlepas daripada itu ya, kita tidak bisa mengatakan mereka klaim ya, tetapi ya silakan saja ya, sunnah dan lain-lainnya ya. Jadi caranya bagaimana ya? Caranya adalah kita tetap mendakwahi mereka dengan proporsional atau sesuai dengan porsinya ya. Kalau kita misalnya anak saya yang masih kecil, saya kasih makanan kue ya 1/4 saja. Kalau saya 2 piring, gitu kan? Kalau porsinya saya adalah dua piring, ya. Nah begitu juga kita dalam sekte-sekte tersebut, ya. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa lakukan, ya. Apa konsekuensi daripada keduanya? Nah ini pertanyaan 3 itu. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya yang satu kotak dengan kita, kalau satu kotak dengan kita ya. Berarti kan kita lebih leluasa ya, kita lebih leluasa mendakwahinya ya, karena satu kotak ya, kita ajarin Qur'annya, ajarinnya. Anggaplah dengan beda kotak ya, berarti kan kita ada keterbatasan untuk berhubungan dengan mereka ya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan sekedar kita meminimalisir, misalnya pemahaman yang kurang baik itu sudah baik. Tetapi kalau menimbulkan madarat atau bahaya yang lebih besar, cukup silaturahim ya, cukup silaturahim, cukup sabar ya. Terkadang anggaplah kita diserang ya dan lain-lainnya ya, cukup sabar, silaturahim, tersenyum, itu sudah cara kita berdakwah kepada mereka dengan tanpa memaksakan pemahaman kita, jangan sampai ya. Kalau misalnya mungkin kadang saya masuk ya, karena saya di beberapa masjid mengisi di berbagai kotak-kotak tadi itu kan. Kalau kotak ini saya mendakwahnya seperti ini ya. Kalau kotaknya warna ini saya mendakwah seperti ini. Saya masuk gitu kan. Nah mereka pun tidak berani debat gitu kan. Ini orang Palestina katanya. Gitu kan. Udah mati kutu duluan gitu kan. Nggak berani debat gitu. Ya seperti itu ya. Jadi intinya kita sebatas proporsional tadi ya, tanpa memaksakan pemahaman kita itu. Yang lain ahlan. Kotak-kotak. Sebutkan namanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana mempersatukan jamaah yang berbeda pendapat ibadah rutinitas kayak tadi ada yang
sebagainya. Ya. Bagaimana menyatukan umat yang berbeda pendapat, ini seperti itu ya. Jadi ada dua hal di sini. Menyatukan secara pendapat ya, itu tidak bisa ya. Tetapi menyatukan secara hati ya, menyatukan secara ideologi, kesamaan visi misi itu boleh ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang ya harus sama dengan mazhab kita, itu tidak boleh ya. Silakan beliau mau kunut, silakan. Beliau tidak mau kunut, silakan. Perbedaan itu sudah menjadi lumrah ya, sudah menjadi sunnah kauniyah itu ya, bervariasi ya. Nah, bagaimana kita menyatukan? Berarti kan yang kita satukan bukan pendapatnya, bukan mekanismenya, tetapi yang kita satukan adalah ruh mereka ya, ideologi keislaman mereka, semangat berdakwah mereka, semangat ibadah mereka, itu mungkin disatukan ya. Semangat untuk tidak berpecah gara-gara perbedaan mazhab, mungkin itu ya. Tergantung kondisional ya. Apa yang terjadi di antara kotak tadi, kalau bahasa kotak tadi ya. Kembali ke kotak lagi ya. Kita tidak memaksakan kepada mazhab kita atau mazhab mereka. Kalau misalnya ada perpecahan gara-gara hal itu, berarti diagnosanya adalah kita memahamkan mereka terkait perbedaan pendapat dalam fikih ya, toleransi dalam fikih, itu kita harapkan. Sehingga apa? Kotak-kotak tadi menjadi luas secara pemahaman, lebih toleran secara pemahaman ya, menjadi fleksibel dalam pemahaman. Oh, si fulan lagi kunut, silakan saja. Si fulan tidak kunut, silakan saja. Si fulan bismillahnya dikencangkan, silakan saja. Disirkan atau dipelankan, silakan saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya ke dalam ranah iri-irian ya, iri-irian misalnya banyak lah ya. Oh, ini mas anggaplah sekte ini ya, sekte atau rumah ini masjid ini lebih mewah, kita nih masih biasa aja gitu kan. Nah, mereka berkaitan dengan hati ya, berkaitan bagaimana amrul qulub misalnya ya, berarti kan ranah-ranah seperti itu ya. Intinya silaturahim ya, menyatukan itu, menyatukan hati itu tidak bisa kecuali dengan silaturahim. Silaturahim zaman sekarang tidak mesti dengan bertemu ya secara offline ya, walaupun offline adalah ideal, silaturahim terideal secara offline. Zaman sekarang mujarrad ya, sebatas sekedar kita say hello ya, by WA gitu, hey apa kabar gitu, itu udah silaturahim gitu kan. Yang tadinya kaku menjadi cair ya, yang tadinya tegang menjadi cair ya, biasanya kayak gitu ya. Terkadang kan ketegangan itu asumsi aja. Ini sepulang sini sama saya gitu kan. Padahal perasaan aja gitu kan. Ya, hanya asumsi saja gitu kan. Kadang kita diombak-ambing sama setan gitu ya. Orang fitnah dan kami barang ya. Terkadang kita ini, otak kita ini dibawa sama setan kemana-mana gitu kan, berasumsi macam-macam. Terkadang simple itu, namanya basato ya. Nah itu tadi belum saya sampaikan kan. Dai basato itu gimana? Itu perlu 1 jam lagi gitu ya. Itu mungkin ya. Boleh nggak satu lagi? Boleh. Ya begini Tad. Jadi imamnya pakai kunut, sedang ada sebagian makmum tidak ikut kunut. Nah itu sebagai sholat berjamaahnya dia sah apa tidak? Satu lagi, saya belum menemukan apa dalilnya celana cingkrang. Itu aja sih Tad. Terima kasih Tad. Ya. Jadi yang pertama ini, kalau misalnya imam dia kunut, makmumnya tidak kunut, atau sebaliknya, kalau sebaliknya bisa ya. Kalau misalnya imamnya tidak kunut, si makmumnya kunut sendiri, itu nggak bisa ya. Nah, itu yang sebaliknya, imamnya kunut, atau sebagian makmum tidak ikut kunut gitu. Itu tidak apa-apa ya. Kalau imamnya kunut, si makmumnya diem aja, ya nggak apa-apa, ya, sah-sah saja ya. Tapi kalau kebalikannya itu tidak sah sholatnya ya. Kalau
misalnya si imamnya sudah sujud, udah duduk di antara ada sujud, udah rakaat kedua dia masih gini gitu. Nah, itu nggak sah salatnya. Tapi kalau yang kedua masih sah kan. Iya, iya. Misalnya dia imamnya kunut, kalau mahdina fiman hadain, maafina fiman afain, watabalan dan lain-lain gitu kan. Si makmumnya diam aja gitu kan. Ya dia udah amin aja sebenarnya biasa. Biasanya rata-rata amin kalau dia diam aja. Tapi ada Ustadz, ada yang imamnya nggak kunut dia karena udah menurut dia itu wajib. Sudah Imamnya muakkad. Iya. Sudah Iya, muakkad. maksudnya menurut dia kan. Iya. Dia tetap ini dulu kunut dulu. kurang aja dia. Nah, dalam hal ini sebenarnya ya konsep dasar dari fikih itu adalah ada dua sebenarnya dari sini kan. Kalau dia konsep dasar sholat berjamaah, imam itu harus diikuti ya. Tapi kalau ada madhab yang lain, memang ada ya saya katakan bahwa kunut itu adalah rukun ya, wajib ya, tidak kunut tidak sholat, tidak sah sholat subuhnya ya. Perhatikan di fikih, silakan saja ya. Kalau misalnya pemahamannya seperti ini, kalau bagi yang bersangkutan dia misalnya kunut sendiri, imam sudah jalan, itu sah bagi dia, silakan saja. Tapi saya pribadi, saya katakan ini pendapat saya pribadi ya, bukan pendapat para ulama. Para ulama dua tadi saja ya. Saya lebih condong kepada kalau misalnya si imamnya kunut, yang makmumnya boleh kunut boleh tidak. Tetapi kalau si imamnya tidak kunut, si makmum harus mengikuti imam ya. Ini terjadi ketika Imam Hambal kunut atau tidak? Tidak kunut ya. Imam Syafi'i kunut atau tidak? Kunut. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Kunut enggak ketika imamnya itu Imam Ahmad bin Hambal ya? Imam Ahmad bin Hambal pakai kunut atau tidak? Enggak pakai. Tidak. Imam Syafi'i di belakang pakai kunut sendiri enggak? Enggak ya. Justru Imam Syafi'i mengikuti apa? Imam Ahmad bin Hambal tanpa kunut. Ketika ditanya oleh Ahmad bin Hambal, ya Syekhna, kan Imam Ahmad bin muridnya. Imam Syafi'i adalah guru, Imam Ahmad bin Hambal adalah murid ya. Hai guruku, kamu tadi tidak kunut kenapa? Gimana saya pengen kunut? Ini markas engkau gitu kan. Maksudnya menghormati, itu bahasa saya, markas saya gitu kan. Bahasa saya aja gitu kan. Ini adalah menghormati gitu kan. Intinya ini ya biasa gitu kan, menjawab persatuan fikih biasa gitu. Intinya gitu ya. Kalau bahasa saya gitu kan. Kalau bagi Imam Syafi'i dulu ini bahasanya bahasa Arabnya gimana gitu. Kalau bahasa ini biasa ini gitu kayak gitu lah ya. Seperti itu ya mungkin Bapak ya. Yang cingkrang yang belum tadi Pak. Oh iya cingkrang, Ya. cingkrang. Ini tadi yang saya tahu yang ngaji sama guru. Jadi israf itu yang penting tidak menutup mata kaki. Dan ini kan tidak menutup betis. Bagaimana tadi? Jadi hadisnya itu adalah wailul lil aqab minan nar, yaitu ya hadis yang familiar ya. Aqab itu apa? Mata kaki ya, mata kaki. Adam. Kodam itu kaki keseluruhan Oh. ya. Jadi wailul lil aqab minan nar maksudnya adalah yang apa namanya pakaian gamis yang di bawah Mata lutut kaki. minan nar ya. Nah ini perlu didetailkan ya. Jadi apa namanya para ulama zaman sekarang atau masyarakat muslim zaman sekarang melihat nas itu teks Al-Quran dan hadis itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama kalau Supardawi ya Allah yarham baru beberapa bulan ya beliau ini ya. Yang pertama adalah zahiriyatun nas ya. Dia tekstual dengan apa yang ada di nas Al-Quran. Ini panjang sebenarnya, saya akan persingkat ya. Yang kedua adalah terlalu liberal dalam mentafsirkan dan mensarahkan ya. Maksudnya bagaimana? Dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis tanpa ayat-ayat atau hadis yang lain. Khalis murni dari akal pikiran dengan hawa nafsunya. Nah itu namanya liberal ya. Walaupun boleh sebenarnya dengan akal, tetapi dengan batasan. Ya, Imam Abu Hanifah banyak ya dengan konsep istihsannya dengan lain-lainnya. Kebetulan saya ngajar usul fikih Asafiyah. Ini akan panjang lagi ya kalau saya detailkan yang satu mata kuliah nanti saya satu mata kuliah ya. Nah yang ketiga adalah moderat. Itu adalah pertengahan wasat ya. Maka ada moderasi beragama sekarang dikumpulkan. Sekarang moderasi beragama pun
tergantung siapa yang menyampaikan, bisa ditarik ke ranah sekuler, plural ya, tetapi wasat yang asli itu adalah masuk ke dalam akidah, fikih, hal seperti ini ya. Kita memahami nas itu antara tekstual dengan akal itu. Akal ada dan hadis kali ini ada. Intinya apa? Intinya adalah wailul lil aqabi minan nar. Lebih detailnya adalah ketika ada rasa sombong di situ, ya. Khuyala apa hadisnya lupa saya. Khuyala ya terakhirnya saya agak lupa hadisnya itu. La tamshi ahadukum al khuyala gimana ya? Agak lupa ya. Fima mana jangan kalian berjalan atau apa khuyala dengan sombong ya. Maksudnya jadi kenapa kalau kita pakai gamis, kita pakai sarung, pakai celana, tapi dengan rasa sombong, ya itu berarti kan nggak boleh. Berarti itu yang neraka. Berarti kan illah daripada masuk neraka itu bukan karena panjang pendeknya sarung kita, ya. Misalnya coba aja gitu ya. Berarti kan ilahnya itu apa? Titiknya adalah kesombongan ya. Bisa jadi ada bapak-bapak ya celananya segini gitu kan, artis gitu kan, sambil ceramah dia sambil sengak gitu kan. Saya tidak menyebutkan nama ya. Karena mau main bola. Main bola dan lain-lain, tapi dengan rasa sombong gitu kan. Nah itu kan berarti kan ininya adalah ilahnya, ini apa namanya? Ilah itu titiknya, titik yang menjadi kenapa dia masuk neraka adalah kesombongan itu ya. Nah ini kalau tapi kan ada sebagian saudara kita yang tidak melihat hal seperti ini ya. Apa yang ada di nas, di teks itu adalah yang kita ambil. Wailul lil aqabi minan nar. Terlepas daripada itu silakan saja. Ini ranah fikih ya. Kalau ada misalnya saudara kita yang berpendapat di bawah lutut adalah masuk neraka, silakan saja. Tapi kalau bagi saya tadi itu ya. Kalau masuk neraka tidak sombong ya. Tapi kalau di atas lutut pun kalau dia sombong neraka juga gitu kan. Ada satu orang dan dua orang malah kan gitu ya. Itu mungkin Bapak ya. Allah besar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada yang ya, silakan. Tadi nyambung pertanyaan dari Misbah. yang bertanya tentang apakah imam, tadi kan ada imam ketika kunut, ada sebagian jamaah yang tidak ikut gitu. Lalu ada sebuah hadis yang mengatakan innama ju'ila al-imamu liyutama bihi fa idza kabbara fakabiru. Apakah ini tadi termasuk apa namanya ketika imam kunut itu harus diikuti dengan kunut? Tadi kan dari Ustaz ketika kunut, kalau ada pendapat yang tidak kunut nggak usah kunut kan. Ada sebagian yang tidak mengangkat kan, atau tidak mengikuti kunut. Apakah termasuk di dalam hadis itu apapun yang dilakukan imam itu selama dalam koridor sholat itu apakah harus diikuti semua meskipun pendapat kita agak berbeda? Kotaknya lain kotak. Ya, jadi di sini itu konsep dasarnya ya bahwa imam itu yu'ammimah ya, apa diikuti ya. Ada yang tamma. Jadi untuk diikuti oleh seorang makmum ya. Tetapi sekali lagi namanya ranah fikih ya. Ranah fikih ini berarti kan ini pendapat, saya katakan pendapat yang mengatakan bahwa segala apa yang dilakukan imam harus diikuti oleh makmum ya, pendapat itu ya. Tetapi pendapat yang kedua atau pendapat yang lain tidak mesti, itu konsep dasar. Tetapi kalau misalnya ranah kunut misalnya dia tidak boleh tidak mengikuti karena kunut ini adalah debatable juga ya, seperti itu ya. Jadi terkadang bisa mengikuti imam dengan kunut atau mungkin dia diam saja ya. Berarti kan karena apa? Karena kunut tersebut masih ranah khilaf ya. Yang diikuti oleh imam yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah yang bukan masuk ranah debatable, bukan ranah khilafiyah ya. Misalnya Al-Fatihah, ruku apakah ada debatable di situ? Ya kita harus ruku gitu kan. Misalnya apakah ada pendapat fikih yang mengatakan sholat itu tanpa ruku? Enggak ada juga ya. Atau sujud bahasa tahiyat ya. Contoh kecil selain daripada kunut, takbir ya. Takbir misalnya imam takbirnya Allahu Akbar pakai madzhab Imam Maliki.
Anggaplah seperti ini, gitu kan. Padahal kan imam harus diikuti, ya. Nah, tetapi makmumnya Imam Syafi'i, ya. Allahu Akbar, gitu kan. Nah, sah nggak sholatnya? Saya katakan sah, ya. Karena takbir itu ranah khilafiyah, ya. Kaifiyah, ya. Kaifiyah itu takbirnya itu khilafiyah. Karena imamnya itu pakai mazhab Imam Maliki seperti ini, gitu kan. Tapi makmumnya pakai mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar sini. Tapi kan kalau misalnya pendapat yang tadi ya saya katakan itu ada pendapat yang seperti itu, ya. Tapi saya pribadi menguatkan pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, selagi di situ ranah khilafiyah boleh berbeda, kecuali dalam hal-hal yang bukan debatable, kayak tadi tuh ruku, misalnya imamnya ruku, ya nggak mau ruku, saya nggak sholat nggak pakai ruku, gitu, itu sudah nggak boleh. Itu mungkin ya, baik. Iya, itu. Kalau turun kan debatable kan, tahiyat atau begini kan. Imam misalnya ya, jalan-jalan gitu ya, kalau makmumnya begini aja gitu kan. Nah itu kan debatable. Seperti itu ya. Maksud daripada hadis itu, saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa maksudnya yang debatable saja ya. Kalau yang rukun itu baru harus diikuti niat-niat. Kalau alam besar itu. Barangkali masih ada buat tanya. Iya. Saya nggak bertanya sih Ustaz, karena bisa nggak minta filenya? Nah, kayaknya ada di panitia. Udah di grup ya. Apa saya boleh kalau minta. Kalau boleh minta. Gini jadi nggak kelihatan. Barakallah, syukur Ustaz. Siap. Atas. Oke.